Jadi aku pengen tahu lebih banyak soal anxiety nih, Dok. Sebenarnya mungkin pertama-tama kira-kira untuk ngebedain anxiety sama stres biasa tuh apa sih? Iya, emang ini jadi pertanyaan banyak orang nih Pat sebenarnya, Mhm. tentang anxiety sama stres gitu ya. Ya. Dan kalau dalam pembahasan yang mungkin belakangan ini kita makin sering dengar, as if orang tuh nggak boleh gitu merasa stres dan Ya. nggak boleh merasa cemas gitu, kayak itu sesuatu yang harus pokoknya itu nggak normal gitu kayaknya Mhm. gitu. Padahal sebenarnya stres itu dan anxiety itu kadang-kadang, diperlukan gitu. Mmm. Tapi memang hal ini adalah 2 hal yang berbeda. Kita bicara dari stres dulu barangkali ya. Ya. Stres itu adalah ketika, seseorang itu berhadapan dengan, challenging situations gitu. Jadi mungkin itu situasi yang nggak biasa dia hadepin atau situasi yang baru yang dia hadepin gitu Mhm. ya, atau sesuatu yang lebih besar dari yang biasanya dia hadapi gitu. Jadi intinya ini pengalaman yang kemudian membuat orang ini tuh jadi harus melakukan sesuatu gitu untuk overcome, challenge itu gitu. Oke. Jadi kita ngelihatnya stres itu sebenarnya sebagai sebuah tantangan gitu. Dan ketika, seseorang ini berhadapan dengan tantangan, dia akan diberikan kesempatan atau peluang untuk growth gitu sebenarnya, untuk grow gitu. Kalau dia tadinya nggak bisa, dia ngadepin sesuatu yang baru, dia ngerasa, "Wah gimana nih?" Kan gitu ya kalau ngadepin sesuatu yang baru. Tapi dengan, "Wah gimana nih"-nya dia jadi kreatif gitu, berpikir untuk menyelesaikan harus diapain nih gitu. Mmm. Jadi stres tuh mendorong orang untuk punya keterampilan memecahkan masalah, karena dia berhadapan dengan, sesuatu yang baru yang challenging. Ya. Nah, memang ketika seseorang berhadapan dengan sesuatu yang baru, pasti kan wah unknown nih, unknown dan mungkin uncertain gitu ya, sehingga muncullah rasa khawatir Ya. gitu. Nah, rasa khawatir, mungkin juga di badan rasanya deg-degan gitu ya, terus aduh ini gimana gitu, bingung dan lain sebagainya. Itu normal sebenarnya. Itu state yang kita sebut anxious gitu. Oke. Jadi, ada kekhawatiran, tubuh kita, anxious gitu ya responsnya. Mhm. Nah, tapi kalau kemudian kekhawatiran ini berlangsungnya terus-menerus, berkepanjangan dan berlebihan sifatnya, dia bisa menimbulkan suatu gangguan yang kita sebut sebagai anxiety disorder Gangguan gitu, kecemasan gitu gangguan ya? kecemasan gitu. Jadi to some extent ya stres itu sesuatu yang normal dibutuhin Mhm. dalam hidup orang supaya kita maju, berkembang. Mhm. Rasa khawatir itu juga nggak apa-apa kita miliki, sampai di level tertentu ketika kekhawatirannya tinggi menjadi cemas juga itu masih nggak apa-apa, Mhm. asal dia tidak berkepanjangan dan tidak berlebihan. Berarti tadi anxiety kalau masih normal itu nggak apa-apa? Mhm mhm. Kalau udah ciri-ciri berkepanjangan berkelebihannya tuh kayak gimana berarti? Mmm. Dia akan seperti apa orangnya? Nah ini juga banyak menjadi pertanyaan, Oke. "Dok, tapi gimana ya? Habis sumber stresnya kan ada terus," gitu ya. Betul. Apalagi misalnya kayak ya di rumah gitu ya, terus di kantor, di Iya. sekolah gitu, belum di Mhm. masyarakat gitu kan, gak Mhm. punya uang lama gitu Iya. kan, itu stres yang Bener terus-terusan bener ya bener bener. gitu kan. Nah selama orang itu masih bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi, tekanan yang dia miliki itu, masih oke gitu. Artinya dia masih, bisa berpikir jernih, masih bisa mengambil keputusan, itu masih oke, masih Mmm. dibilang sehat. Ketika kemudian stresnya ini berlangsungnya juga jadi tekanan atau challenging situationsnya itu munculnya dalam waktu yang lama, udah diapa-apain tetap tidak bisa teratasi gitu ya. Mmm. Nah ini yang kemudian akan membuat, energinya seseorang untuk berusaha tuh lama-lama habis kan gitu. Karena Mmm. artinya tantangan yang dia hadapi di luar kapasitasnya dia nih gitu. Nah itu mulailah terjadi keluhan-keluhan, walaupun mungkin belum sampai gangguan penyakit gitu ya, Mhm. tapi di situ udah mulai tuh, kayak badannya nggak pernah enak, gampang sakit, tidurnya mungkin terganggu, bisa tidur sih tapi Mmm. kualitasnya nggak oke gitu. Terus buat ngapa-ngapain tuh mungkin konsentrasinya udah mulai agak terganggu kayak gitu. Nah itu, tekanannya udah mulai berlebihan tuh. Oke. Kalau kemudian tekanan yang berlebihan ini semakin tidak bisa diselesaikan, nggak ketemu jalan keluarnya, nggak bisa di-accept juga sama si orangnya, Mhm. nah disitulah kemudian, bisa muncul suatu gangguan kecemasan. Mmm. Ciri-cirinya kalau gangguan kecemasan ini adalah dia memiliki perasaan khawatir yang lebih daripada orang pada umumnya. Jadi Oke. misalnya nih, sama-sama nih ya lagi bokek gitu misalnya, Mhm. kan pasti ada rasa khawatirnya dong kita gitu, tapi yang satu ini khawatirnya tuh berlebihan banget gitu.
padahal di keadaan yang sama gitu ya misalnya Iya. keadaan yang kurang lebih sama, tapi kekhawatirannya itu benar-benar ekstrim gitu, berlebihan gitu. As if nggak ada jalan keluar sama sekali gitu ya. Jadi benar-benar nggak bisa mikir jalan keluar sama sekali, nggak bisa ada adaptasi sedikit pun, dan biasanya berpikirnya jadi jauh ke depan. Gimana kalau nanti begini? What if itu terus gitu. Dan kemudian menimbulkan keluhan-keluhan fisik yang biasanya juga banyak gitu. Dada berdebar-debar, gemeter, kepalanya sakit, otot-ototnya tegang semua, nafasnya sesek, susah nafas. Itu biasanya jadi keluhan-keluhan yang sering dikeluhkan dan terjadinya berkepanjangan. Dalam arti bukan 1-2 hari, tapi dia menetap beberapa bulan. Oke, berarti pada akhirnya jadi nggak bisa berfungsi ya? Betul, pada akhirnya jadi nggak bisa berfungsi. Dia jadi, maksudnya kan kalau orang bokeh ya dituntut untuk kreatif untuk menyelesaikan itu gitu kan, supaya Iya. sih bisa dapat uang lagi nih gitu. Tapi saking dia cemasnya sampai ide aja tuh nggak ada. Kalaupun masih kepikiran ide, dia nggak bisa mengeksekusinya gitu. Karena fokusnya tuh bukan di yang sekarang, tapi di masa depan. Nanti kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Gimana kalau gini? Gimana kalau gitu? Gitu. Jadi nggak pernah selesai.